Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pak Purbaya dengan Luhut Binsar Panjaitan nampaknya saling lempar pernyataan soal bagaimana suntikan dana ya 50 triliun ke INA. Woi. Ini nampaknya Pak Purbaya sudah menolak begitu kan ya, sudah menolak lagi dengan adanya suntikan dana di situ begitu. Dan ini diminta oleh Luhut ya, diminta ya untuk suntikan dana 50 triliun ke INA ya. Purbaya memberikan syarat. Ya, syaratnya apa, Bang? Ada ketika mereka main kita masih investigasi dia bang apa kalau saya tanya orang tua saya mereka bilang nggak tahu, tapi saya yakin mereka tahu. Ada ketika mereka main karena pasti return dari banknya kan lebih rendah dibandingkan dengan bunga yang lebih rendah dibanding bunga yang saya bayar untuk obligasi kan, pasti di bawah itu. Jadi saya rugi kalau dapat itu. Saya cek itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga kan. Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah pemerintahan atau yang lain. Dari dulu itu dianggapnya uang pemerintah pusat di situ tulisnya. Bisa aja mungkin ya, PDP apa harusnya sih terpisah kan. Tapi biasanya setahu saya sih bank kan ngasih kode yang clear kalau uang pemerintah ya uang pemerintah. Saya kan periksa nanti. Ya banyak begitu kan ya. Lalu kemudian kalau ini menjadi benar-benar terjadi begitu kan ya, apakah digunakan sebaik mungkin? Padahal Menteri Pak Purbaya ini begitu kan ya, memberikan pernyataan bahwa ya jika ya INA ini mendapatkan suntikan dana 50 triliun itu per tahun ya, sebab lembaga ini kabarnya dinilai bisa menjadi mesin perekonomian ya yang berjalan beriringan bersama dengan Danantara. Tapi bagaimana kalau gagal? Nah, itu yang mesti dipertanyakan begitu ya. Pak Purbaya ya ogah-ogahan begitu memberikan dana sebesar itu begitu karena itu adalah uang rakyat. Menurut Luhut ya kabarnya bahwa suntikan dana ya ke INA ini bisa dimanfaatkan ya dari uang pemerintah yang masih ada tersimpan di Bank Indonesia di berbagai bank begitu. Saya kira menurut saya pribadi begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Luhut yang meminta dengan itu, saya kira 50 triliun itu terlalu banyak begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja Pak Purbaya itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Dia pasti hitung-hitungan, harus ada syarat-syarat tertentu yang diberikan begitu. Dan saya yakin ini pasti akan ditolak begitu. Ini sebenarnya Pak Purbaya ini menyambut baik begitu kan ya dengan usulan Luhut itu begitu. Tapi kita lihat saja. Masalahnya apa sih? Itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina, karena saya yang dari awal mengerjakan itu, dia kok nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita akan diganti dengan South China Sea? Apa lagi ini? Karena saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Ya, ada syarat-syarat tertentu begitu bahwa dana tersebut begitu harus diarahkan ya ke sektor real ya yang produktif ya, bukan ya ke obligasi atau bondnya di situ begitu. Nah, nampaknya dengan adanya seperti ini maka Pak Purbaya ini mengatakan saya nggak mau katanya begitu kalau sudah seperti itu. Ini pernyataan Pak Purbaya begitu. Nih, saya nggak mau kalau ngasih uang ke INA begitu. Uangnya diberikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangi bond saya begitu. Katanya begitu kan. Kata Pak Purbaya di kantornya begitu. Artinya secara tidak langsung ini bisa ditolak begitu kan ya oleh oleh Pak Purbaya begitu kan. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa takut ada permainan-permainan uang pemerintah ya pada bunga jangka panjang. Nah, kita lihat saja bahwa
Sekarang ini begitu kan ya, dengan adanya deposit yang begitu luar biasa, ini masih dipertanyakan oleh Pak Purbaya begitu. Kemana alirannya? Ya itu masih mengejar dengan dengan begitu banyak begitu kan ya, yang dikejar hampir 200 berapa triliun begitu. Itu bunganya kemana larinya? Itu yang mesti dipertanyakan begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos, ya ini ngeri-ngeri sedap. Artinya secara tidak langsung apakah ini nanti akan akan ditolak oleh Pak Luhut atau tidak. Tapi yang jelas komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Dana pemerintah 250,6 triliun itu kabarnya begitu kan yang masih ngindap di deposit bank ya. Menko Purbaya ini akan melakukan investigasi besar-besaran. Nah, salah satu yang kemudian saya setuju dengan Pak Purbaya ini melakukan investigasi. Kalau investigasinya benar begitu kan ya, dia akan menemukan titik temu begitu kan. Siapa yang bermain ya, bunganya besar, didapat enak begitu kan. Ya pada akhirnya ini tidak sedikit begitu. Bahkan ya ini salah satu komentar netizen, coba kita baca ini dari pemerhati Polhukam ya, mengatakan begini. Itu Plut 200T yang digelontorkan Purbaya di Bank Himbara, total lebih dari 400T yang selama ini Sri Mulyani jabat Menko era Jokowi diduga kuat. Apa ini maksudnya ya? Bunganya ya, jika benar PPATK ya perlu segera audit ya BI karena lebih banyak duit rakyat yang disimpan. Wah, ini yang kita lihat saja. Makanya Pak Purbaya ini nampaknya tidak ingin sia-sia begitu kan. Jangan sampai ya dana yang kemudian 50 triliun ini kalau disahkan misalnya begitu, kalau setuju begitu, yang diinvestasikan nanti begitu, tapi pada akhirnya orang-orang kan melihat begitu kan ya, apakah ini cukup membuktikan ya benar-benar ke sektor real atau ini produktif begitu kan, atau jangan-jangan ini masih ke obligasi begitu. ini yang ditanyakan oleh Pak Purbaya begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung ya, kalau toh pada hakikatnya saran dari Pak Luhut mengatakan seperti itu begitu, harus ada suntikan dana atau modal, maka kemudian ini harus hati-hati betul Pak Purbaya begitu. Coba salah satunya komentar dari netizen ini adalah ya, kepala-kepala daerah atau politikus ya mayoritas nggak punya kapasitas ya manajerial maupun ya untuk kelola anggaran. Ya dua DPR-nya sama-sama aja. Ya saya kira nanti begitu kan ya, karena ini Pak Purbaya lagi melihat bahwa apakah ini nanti begitu kan ya benar-benar serius untuk menangani perekonomian kita, untuk melakukan investigasi, salah satunya mungkin ya seperti kereta cepat dan sebagainya begitu. Ini ada yang mengatakan bahwa inilah 10 kementerian terbaik versi Indo-Strategi. Nah, ya bisa dilihat lah begitu kan ya. Bendahara yang benar seperti ini berani menolak pemerintah dan membayar jika memang tidak sesuai dengan aturan dan potensial merugikan duit negara, termasuk ya pemerintah dari atasan sekalipun ya. Jangan dikasih Pak Pur sama Ina dipakai buat membiayai apa nanti, takut ke IKN. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu. Makanya saya melihat bahwa kalau ini ditolak oleh Pak Purbaya, maka ini yang jelas sudah ditolak ketiga kalinya begitu. Salah satunya pertama adalah soal kereta cepat. Ya, kereta cepat banyak yang kemudian gembar-gembor ya didanai kepada APBN begitu, tapi ditolak oleh Pak Purbaya. Yang kedua adalah soal soal family office begitu kan ya, yang kemudian diusulkan oleh Luhut kalau nggak salah, lalu kemudian ditolak begitu menggunakan APBN. Dan sekarang INA begitu kan ya, apakah nanti ini akan ditolak juga begitu oleh Pak Purbaya atau bagaimana begitu. Tapi saya kira bahwa suntikan dana begitu kan ya ke ke investment ke Indonesia Investment Authority begitu atau INA ini, saya kira kalau 50 triliun itu terlalu banyak begitu kan, karena kita lihat saja suntikan dana kepada kepada bank-bank yang kemudian dinilai produktif sekarang ini itu sudah luar biasa begitu kan, untuk menjalankan bagaimana ekonominya tetap berjalan begitu tanpa ada hambatan atau misalnya lambat atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas Pak Purbaya ini bisa mengatasi ini semua begitu kan. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen. Nih, salah satu komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya.
Dan itu apa nggak bisa cetak uang sendiri tah? Kok kayaknya keberadaannya nggak moncer-moncer amat. Jadi kalau kebanyakan cetak uang ya nanti bisa defisit dong begitu kan ya. Bisa jual beli yang ada di negara kita ini bisa mengalami apa namanya, bisa mengalami inflasi yang sangat luar biasa begitu. Kenapa? Ya apa-apa terlalu murah dan sebagainya. Dan ini tidak mungkin negara ini ya, negara kita ini ya, apalagi keuangan kita itu untuk selalu cetak uang sana sini begitu. Tapi pertanyaannya kalau untuk utang-utang kan boleh aja. Ini logikanya ya di luar teori ekonomi pada akhirnya begitu kan ya. Lah terus kemudian ini ditagih utang jombo kereta cepat Luhut ngeles. Tidak ada transportasi publik di dunia yang untung. Kata siapa begitu? Transjakarta ini untung kemarin sampai 56 miliar kalau nggak salah begitu kan datanya begitu. Makanya ini menjadi catatan penting kepada kepada pemerintah Presiden Prabowo ini harus benar-benar semuanya harus diinvestigasi biar clear kepada masyarakat begitu. Nih kata Luhut. Saya sudah bicara dengan Cina karena saya dari awal yang mengerjakan itu. Karena saya terima dengan busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin dan diaudit. BPKP ya kemudian kita berunding. Ini masalah soal kereta cepat. Kenapa kereta cepat ini sampai sekarang masih lempar sana sini begitu kan ya. Ya karena memang apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Jonan pada waktu itu begitu sampai dipecat kabarnya. Ternyata begitu kan ya menghabiskan dana yang begitu luar biasa. Dan ini salah satu cermin kita bahwa kalau negara kita dicap dicap bahwa negara maju begitu kan. Saya kira maju dalam segi apa begitu kan. Soal teknologi ya itu aja. Soal masalah hukum ya ini itu aja. Soal demokrasi apalagi soal politik begitu kan ya. Angka kemiskinan walaupun turun tapi banyak merasakan masyarakat masih merasakan harga-harga pokok naik dan sebagainya begitu. Tapi di kepemimpinan Presiden Prabowo ini saya lihat bahwa di kepemimpinan 1 tahun begitu kan ya nampaknya masih ada perubahan sedikit lah begitu kan. Tapi kita lihat saja masih banyak oknum-oknum di dalamnya yang memainkan peran itu begitu. Apalagi soal hukum. Yang mencederai demokrasi kita adalah soal hukum begitu kan ya. Apalagi secara resmi tahun 2001, tahun 2022 Pak Luhut mengatakan bahwa Jakarta-Bandung tidak boleh mundur ya kereta cepat ini. Ini juga menjadi penghambat kalau toh pada hakikatnya ini mengambil APBN begitu kan ya. Ya ekonomi kita masih lagi lesu begitu. Nah, tahun 2005 mengatakan bahwa ini sudah sejak awal keuangan kereta cepat ini buruk katanya begitu kan. Ya busuk dan sebagainya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa Pak Purbaya ini mengatakan saya tegas ya, saya hanya bertanggung jawab kepada Presiden ya RI selain nggak peduli dengan yang lain begitu. Selain nggak peduli begitu. Nah ini menandakan bahwa Pak Purbaya ini benar-benar serius untuk menangani dan sejalan dengan pemikiran-pemikiran Prabowo. Kenapa? Karena kita lihat saja pemikiran-pemikiran Prabowo meletakkan Purbaya ini sebagai bentuk perlawanan dari orang-orang yang kemudian minta anggaran begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos. Apalagi nanti begitu kan ada investigasi. Weh. Saya sambut baik begitu kalau ada investigasi begitu. Karena apa? Karena semua lini, semua di kementerian kalau ada investigasi itu bisa masyarakat, bisa sebagai penyelamat bagi uang negara kita begitu. Coba bayangkan Prabowo hari ini begitu yang datang atas sitaan korupsi CPO di situ begitu 13 triliun. Bayangkan. Itu bisa digunakan untuk pendidikan, bisa digunakan untuk membangun sekolah-sekolah. Saya kira ini menjadi terobosan baru begitu kan di era Presiden Prabowo begitu. Kalau dibandingkan dengan era Jokowi begitu kan. Era Jokowi hukumnya biasa-biasa aja begitu. Soalnya kebijakan-kebijakan itu nampaknya hanya itu aja mereka. Ya tidak seketat ini. Mungkin Prabowo hari ini mungkin ketat begitu kan ya, tapi masih ada yang jangkal di bawah, mungkin masih ada yang bermain begitu kan ya, yang masih belum kelihatan. Makanya sekarang ini Bea Cukai lagi diobo-obo oleh Pak Purbaya untuk menentukan siapa yang bermain di bawah itu begitu. Nah ini keren begitu. Saya tunggu ya Pak Purbaya selanjutnya ada gebrakan-gebrakan baru yang kemudian tolak semuanya, yang hanya buang-buang anggaran negara saja begitu. Apalagi ini uang rakyat ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.